Perkara investasi tambang nikel yang merugikan Suwondo Basuki sekitar 60 miliar di persidangan agenda pemeriksaan bagi Hermanto Urip yang ditetapkan sebagai terdakwa menyanggah bahwa di awal disampaikan, pekerjaan nikel itu ada. Di awal itu ada. Saya, Suwondo diajak survei lokasi diperlihatkan pekerjaan tambang nikel. Kita melihat sendiri mereka memberi instruksi terhadap pekerja tambang, ungkap terdakwa. Sementara jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, menyoal, kerjasama berempat yakni, Venansius, Rudioy, Suwondo Basuki dan terdakwa batal melakukan survei di lokasi karena cuaca tidak memungkinkan. Terdakwa juga menyatakan, pendirian PT Mentari Mitra Manunggal atas inisiatif bersama. Keterangan sanggahan terdakwa lainnya, yakni, terdakwa tidak pernah meminta Suwondo Basuki menjadi direktur utama. Faktanya semua sepakat Suwondo Basuki menjadi direktur utama agar bisa mengkontrol semua uang, terang terdakwa. Perihal rekening penampung dana investasi PT MMM terdakwa menyatakan, tidak berwenang dan yang membuat rekening itu adalah Venansius Nikwidodo. PT MMM punya dua rekening yakni, rekening dana penampungan atas nama PT Rockstone Mining Indonesia diminta Suwondo Basuki karena terkait pajak dan non-pajak dan yang menginisiasi adalah Venansius, karena yang kenal dengan PT Rockstone Mining Indonesia, ungkap terdakwa. Jaksa singgung uang investasi sebesar 75 miliar disetorkan ke rekening PT Rockstone Mining Indonesia dikuasai Venansius atau Ishak. Dalam tanggapan terdakwa mengatakan, rekening penampungan dana investasi berupa token di awal dikuasai Suwondo Basuki kemudian Venansius menyuruh Suwondo agar dikirim ke dua rekening Bank Mandiri dan terdakwa juga sempat mempertanyakan hal ini kepada Suwondo Basuki. Perihal terdakwa menyampaikan bahwa pada hari Senin dana sebesar 43 miliar telah siap guna pembelian terdakwa mengaku dapat dari Suwondo Basuki. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Ini kopi ya? Ya. Terus mana lagi? Itu sepertinya kopi itu ya. Ya udah nanti kamu tanya itu ya. Sudah, habis ini apa sudah selesai Pak? Kemudian dari pihak sini Pak? Sudah ya, kan kemarin saksi dan ahli. Berarti sudah cukup. Berarti tidak tegasan tuntutan. Oh, terdakwa. Ya. Oke. Sekarang. Siap sekarang suruh ke majelis. Sekarang ya. Sekarang oke. Karena di sini sudah selesai pembuktiannya dan sekarang tinggal nah, gini, yang saya tanyakan kepada saudara, apakah nikelnya itu ada? Ini yang disampaikan di awal oleh Venansius itu ada. Kami semua, baik saya maupun Suwondo, semua itu diajak survei ke lokasi. Di situ kita diperlihatkan ini loh nikelnya, bahkan ditunjukkan warnanya ini hijau kalau nikel itu, padahal warnanya kan coklat. Terus ada tongkang, ada alat berat, ada dumper, ada eskavator, terus ada operator. Dan kita melihat sendiri kalau Venan itu memberi instruksi ke orang di lapangan. Iya, maksud saya, saudara percayanya apa pada waktu itu ke Venan itu? Kan yang katanya Venan kemarin kalau tidak salah saya dengar ya, kan saudara itu yang mencari golongan nasabah untuk mencari saham lah istilahnya uang gitu ya, agar orang itu berinvestasi di situ. Ternyata itu saudara juga tahu bahwa itu katanya Venan memang nikelnya nggak ada. Begini ya, saya tidak pernah mencarikan Venan investor, itu tidak benar. Saya ini sampai trauma, gara-garanya cuma ditanya RUDFN saksi ya, kamu ini sekarang kerjanya apa bro? Saya ini cuma minjemin rumah ke orang tambang. Selain kerjaan saya yang
kayu, saya kerja kayu, kerja properti. Terakhir itu minjemin uang ke orang tambang. Itu aja awal mulanya. Yang mulia. Saya tidak pernah, bahkan ke Sondo pun saya tidak pernah nawarin. Sondo sama Rudi ini berteman sudah 20 tahun lebih, tiap hari ketemu di tempat ngaji di daerah barat. Sementara saya ini di timur. Yang mulia, saya kenalnya Sondo itu cuma di terus 1 tahun sekali belum tentu sama saya. Iya, tapi si Wondo pernah dengan kamu tahu untuk berinvestasi itu. Sondo ini berinvestasi di BUMN itu karena kita sama-sama ini sudah. Enggak, pertama kali diajak oleh kamu kan. Iya, ada rugi ya. Saya ini nggak kenal sama Sondo. Nah, begini, kalau saudara mengaku itu baik bagi saudara, tapi kalau orang mengaku itu hak saudara, dan saudara punya hak ikat. Tidak ada masalah bagi saya. Makanya pokoknya organisasi Indonesia sudah, si Wondo sudah, yang mengatakan bahwa saudara itu, ya kalau saudara membantah nggak apa-apa, saya nggak akan paksa, karena menurut punya hak ikat saudara. Makanya Rudi sama Sondo itu kenal lebih lama daripada saya kenal Sondo. Enggak, bukan itunya, bukan kenal yang saya tanya. Suwondo itu berinvestasi itu tertarik dengan saudara. Terus saya sudah. Ya apa-apa. Tapi ini, Pak ya, ini satunya tipikor Pak, dua, nah, saya gantikan berapa ya? Tipikor Pak, benar ya Pak? Dan masih itu Pak. Ya, terdakwa. Iya. Kerjaan saudara apa? Saya teknik sipil background saya yang mulia. Jadi saya kerjanya properti, kayu, furniture. Kalau dalam perkara ini, saudara apa berkaitan dengan pekerjaan apa? Investor saya. Investor. Investor nama PT-nya apa? Dalam kasus ini PT MNN, Mentari Mitra Manunggal. Iya. Bergerak di bidang Perdagangan hasil tambang. saudara sebagai apa di PT? Komisaris yang mulia. Misalnya, virusnya siapa? Sondo Basuki. Sondo Basuki. Di mana sekarang Sondo itu? Tahu saya di Surabaya yang mulia. Surabaya. Ada mungkin ada Kemarin waktu terakhir ketemu ya di sidang saksi yang mulia. yang saksi itu. Itu dirutnya. Iya. Nah, saudara komisarisnya. Betul. Nah, selain itu siapa lagi? Ada Venantius Yudi Bosdo itu direktur operasional. Nah, di mana sekarang finansiusnya? Kalau nggak salah informasi kemarin waktu dihadirkan sebagai sidang sekarang di luar pulau ya. Iya. Dia sebagai direktur Operasional. Terus apa lagi? Yudi Effendi, Di Nah, itu apa? komisaris utama. Komisaris utama. Terus apa lagi? Jadi saya berarti. Pengurus itu ya. Iya. Ini memang sepakat mendirikan perusahaan itu. Betul. Bergerak di bidang Perdagangan hasil tambang nikel. masing-masing menaruhkan modal 25%. masing-masing. Iya. Siapa yang memiliki ide untuk membuat perusahaan itu yang bergerak di bidang tambang itu? Jadi awalnya kita dapat informasi dari Renasius kalau ada IUP yang IUP-nya di mana? di Pulau Karbaena. Pulau Karbaena. Kabaina. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Tepatnya di Pulau mana? Pulaunya namanya Karbaena. Saya nggak tahu. Dekat dengan Pulau Medan. Oh, saya kurang tahu. Ya. Ada lokasinya di situ. Betul. Yang punya IUP-nya siapa? Saya kurang tahu yang mulia. Yang nawarin sih Renasius. Venantius. Terus atas tawaran tersebut sepakat kalian. Betul yang mulia. Terus yang dilakukan apa? Kita mendirikan PT. Ya, setelah mendirikan Kirim modal setor. sponsor Yang 5 miliar itu modal dasar masing-masing 1,25 M. Kirimnya IUP itu kalian ke situ. rencananya mau ke situ, cuma Sananya. ditunda-tunda terus sama Akhirnya sampai dengan seterusnya nggak pernah ke situ. belum ada ya. Nah, saudara tadi menceritakan ditunjukkan ini loh warna nikel itu warna hijau warna itu gimana? Itu Pulau Karbaena tapi bukan di IUP yang dimaksud. Oh gitu. Beda IUP. Tapi pulau Kabaina. Sama, pernah juga di Tapi beda IUP-nya. Iya. Antara IUP yang dimaksud dengan IUP yang ditunjukkan itu jaraknya berapa jauh? Saya kurang bisa memperkirakan cuma dalam satu pulau. Pulau. Kenapa yang ditunjukkan IUP yang bukan yang dimaksud?
Waktu itu di 2017 kita surveinya, jadi IOP-nya belum disebut yang itu. IOP yang lain itu pun juga dalam konteks peminjaman pribadi kita. Iya, kita makanya kan jangan sampai kita menambang di lokasi izin yang salah. Betul kan? Ya kan? Iya. Nah, saudara datang ke situ sama sekali tidak melihat lokasi yang izin yang dimaksud itu. Nah, ditanyakan nggak kenapa kita nggak ke situ atau Begini yang mulia, saya jelaskan. Waktu kita survei itu di 2017 belum ada Venan menginformasikan tentang IOP itu. Belum ada. Loh, kapan Venan itu 2018. 2018. Juga nanti dikasih tunjuk IP lokasinya yang bukan di situ. Baru 2018 diberitahu. Iya. Diberitahu. Nah, survei lagi nggak ke situ? Belum kita survei mulia. Juga. Nah, pada saat yang ditunjukkan 2017, kalian sudah melakukan kegiatan usaha nggak? Sudah yang mulia. Sudah. Kegiatan usahanya apa? Berupa pinjaman pribadi sebagai investor atau finansius. Enggak terhadap usaha yang menjadikan objek itu, tambang itu, ada nggak dilakukan kegiatan usaha PT itu? Kita kan cuma meminjamkan uang secara pribadi ke perusahaan finansius. Jadi kita nggak. Yang bergerak perusahaan finansius. Betul ya. Ada nggak profilnya perusahaan itu ditunjukkan ke saudara? Dia sempat memberi kita melihatkan ke kita itu CV Bintang Aini Jaya. CV Bintang Aini Jaya. itu punya siapa? Punya Venan. Finansius. Dia sebagai apa di situ? Saya kurang tahu isinya ya, mulia. Waktu itu ditunjukkan ini perusahaan saya CV Bintang Aini. Terus yang saudara cek dari apa profilnya itu apa? Nggak ada. Saya aja. Cuma saya aja yang mulia karena waktu kita sama-sama meminjamkan uang secara pribadi sebagai investor tidak ada masalah ya, mulia. Dan kita dapat keuntungan. Tujuan saudara apa? Memang mencari keuntungan di kegiatan usaha atau memang usaha itu mau ditelatenkan terus menerus biar itu gimana? Atau memang cuma usaha dapat keuntungan yang cepat dalam waktu yang singkat? Saya cuma mau dapat keuntungan di samping usaha saya yang lainnya. Karena ada tawaran. Jadi berarti sebenarnya bukan usaha pokok saudara ya? Bukan, saya bukan orang tambang. Bukan orang tambang. Tapi saudara tahu, saudara pengusaha ya, bagaimana seorang pengusaha itu berhati-hati, cermat, teliti segala-segala itu terhadap modal yang sudah disetorkan. Saudara tahu kan, memastikan bahwa kegiatan usaha atau perusahaan itu yang benar-benar ada dan tidak fiktif kan gitu. Jadi sempat bersama kita investor itu berdiskusi bahwa usaha di bidang nikel itu memang keuntungannya cukup lumayan. Itu aja yang kami tahu. Tariknya karena itu. Iya. Tanpa meneliti lebih jauh, benar nggak nih ada wujudnya nikelnya, ada wujudnya perusahaannya, ada kegiatan operasinya, ada bagaimana produksinya nanti berjalan, dipaparkan tidak? Waktu disampaikan finansius itu dia bukan cuma menyampaikan, dia juga memberi satu paparan, suatu penjelasan, keuntungannya begini, kerjanya begini, dan kita diajak survei bukan cuma sekali ke Kabayan, sekali Pemala juga. Berapa kali sudah dari survei ke lokasi? Saya diajak survei 3 kali. 3 kali. Terus yang saudara lihat apa di survei itu? Ya, ada kegiatan penambangan, terus ada pengangkutan, tongkang. Itu di lokasi PT mana? Di lokasi PT Almari, seingat saya itu pertama kali yang pinjaman pribadi dia. Bukan yang tadi saudara bilang kan PT apa? Hunian Mitra Sejahtera. Bukan. Lain lagi. Itu dalam satu pulau, katanya memang itu di sebelah mana barat atau Kan mana? banyak Pak, di satu pulau itu kan sekarang luar biasa ditambang itu kan. Di satu pulau itu ditambang oleh 10 perusahaan yang ngeri. Iya. Saya baru nonton tuh di YouTube tuh, nikel itu ngeri. Nonton di pulau Falwedat di Sulawesi Tenggara tuh, habis itu. Yang laut warnanya biru berubah coklat, sungai itu yang warnanya biru berubah coklat, ngeri sekali. Itu kan sangat kasat mata Pak ya. Saya membayangkan itu ya. Nah, coba saya menginginkan Bapak, masa kasat mata itu Bapak nggak teliti gitu loh. Ini yang benar.
waktu paparan itu sempat itu dijelaskan Gak usah paparan lah, Bapak kan survei ke lokasi, jadi aja survei. Ternyata di PT yang berbeda. Apa di lokasi yang dimaksud untuk PT MMM ini untuk melakukan operasi enggak? Lokasinya? Enggak juga. belum pernah survei. Terus bagaimana? Kalau ternyata begini akibatnya bagaimana? Kita ini percaya ke Venansius sesuai informasinya ya. Karena sebelumnya tidak pernah ada masalah. Ada satu usaha kerjasama. Iya, memang kita perlu percaya sama orang. Tapi kalau kita sudah memasukkan duit begitu banyak ya untuk kegiatan usaha, masa modal percaya aja atau kenal dengan orang Bapak pakai dasar untuk melakukan kegiatan Saya usaha? tambahkan begini. Sebelumnya itu ada usaha kerjasama, di rootnya itu rugi. Apapun itu saya bilang, ya apapun itu. Kalau kita sudah memang pengen mendapatkan keuntungan, kita menanamkan modalnya sedikit, ya kan? Masa dengan hanya modal percaya sudah kenal di ini, ya boleh. Tetapi kan kita harus melihat mana yang dimaksud IP-nya itu. Saya ingin lihat. Coba saya ingin ngecek di sini, kita nggak paham ya. Saya pernah Pak waktu tugas di sana tadi, banyak sih tambang-tambang batu bara, ya, itu keluar dia berasap dari angin, karena memang kandungan itu semua batu bara. Nah orang yang kalau kita secara umum saja kita korek sedikit begitu, oh ya kita yakin ini batu bara yang kita akan mencari itu ya. Nah, kalau memang kita kan bapak seharusnya kan mana sih bapak campur benar ini alokasinya ya. Nah, campur oh ya benar ada kandungan. Berapa nilai kandungan dalam lokasi itu orang nanya enggak? Kalau nggak salah waktu itu dia sempat menunjukkan ada kadarnya, mungkin. Cuma saya nggak Di mencinta. kandungan di bawah tanah. Iya. Itu berapa Ada banyak? testingnya. Tapi bukan di lokasi itu ya. Oh, yang dia bawa di lokasi itu. Yang dia bawa di lokasi itu. Cuma kita ini Hanya dipaparkan saja. Dipaparkan saja. Kalau dipapar-paparkan itu kan bisa aja Pak dibikin dulu paparan. Tapi kalau kita tidak nah, itu salahnya saudara. Kita dijanjikan kemudian. Iya, Cuma apapun satu itu, hari. iya, apapun itu, kayak saya menjanjikan saudara dengan keyakinan saya, wah investasi masuk ke saya gini-gini dengan paparan-paparan. Tapi nyatanya yang saya yakinkan itu ternyata mungkin 3 tahun kemudian macet, kan bapak maki-maki saya kan, gitu tuh. Iya kan, ya pasti begitu kan, karena bapak kesal. Tapi itu tidak hanya salah orang yang memaparkan, orang yang dipaparkan itu pun juga harus teliti benar. Ya, jadi pahami dulu itu kenapa gitu. Pahami itu. Ya, ini dari awal saya ngikuti itu, kok sudah berinvestasi begitu banyak, apa seperti pengalaman. Bukan apa-apa Pak ya. Jadi manusia itu udah banyak beragam wujud yang baik, yang ini bisa berubah jadi hari ini baik, besok bisa berubah jadi apa? Tapi kehati-hatian kita untuk cek dan dicek lagi sebelum kita menginvestasikan tidak sesuatu. Apalagi setelah itu Bapak coba mencari investasi lain untuk bisa masuk nambah apa? Bapak kan tadi mencari apa? Modal ya? Apa? Investor. Saya nggak mencari. Jadi Suwondo sendiri ini sudah dari Rudi, dari 20 tahun lalu sebelum kenal saya. Tahunya informasinya dari Rudi. Karena apa? yang mencari investor siapa? Menurut saudara? Nggak ada yang dia. Ini kesepakatan bersama aja. Kita masing-masing uang masukkan. Jadi sampai dengan akhirnya berapa miliar? 75M. Nah, 75M itu siapa yang dirugikan itu? Saya sempat total semua ya Bu ya. Skor itu 44M ya, lebih besar daripada kewajiban saya. Kewajibannya 37,5. Jadi ya itu uang siapa itu? Uang saya apa? Iya kan faktual. Iya. Oke lah, sisanya uang siapa? Uangnya pemegang saham lainnya. Siapa pemegang saham lain? Suwondo, gitu, Randy, dan lain-lain. Itu. Iya. Terus uangnya kemana?
bersama, ditunjukkan manajemen, ada Dia bersama. uangnya sekarang. Kenapa yang mulia? Uangnya kemana? Dikirim oleh Sondo selaku biru ke PT RI dan KPN. Dialihkan lagi. Iya. Yang berhak mengalihkan uang di perusahaan itu kan Sondo Basuki yang dia megang token segala, buat istrinya Feni Nurhadi ke PT RI dan KPN. Tidak ada mencari investor dari pihak lain di luar dari itu. Nah, ada yang itu kita berhenti. Oh ya, Siap. Ingin menunjukkan barang bukti terlebih dahulu, Ketua Majelis. Silakan saudara terdakwa maju. Dilihat dulu, pelan-pelan baru dipisahkan. Dari waktu pertama. Untuk PT MMM, ini benar atau tidak? Ini saudara yang mengerjakan seperti ini. Oh ya. Berarti isinya benar semua. Tidak, jadi lampiran ini juga kabarnya penelitian seperti saya ambil dari betul kan? Betul ya. Ini dibaca dulu. Kemudian jadi untuk PTNS itu bisa dibantu bahwa SOW-nya langsung dengan PT TMS memegang diupilakan dengan PTNS yang masuk butir, royalti, dan lain-lain. Benar nggak? Betul. Dari saudara. Bukan dari saya. Iya. Yang ini iya. Nanti pertanyaannya nanti dulu. Oke, terus jangan lupa besok datang tanda tangan jam 13 di Notaris Maria Chandra. Ini saudara apa? Saya akan punya. Benar saudara ya? Iya, tanya 14. Benar semuanya ya, berarti terus ini ada saudara mengirimkan, saya adanya mengirimkan perjanjian kepada PT TMS. Tolong dipelajari sering diterapkan. Saya cuma hanya mengenai di sini. Ini logonya benar ya, ada pasang ini ada zat saudara untuk rekening kampungan internal, kita pakai rekening kontraktor PT RI BCA. Itu ya, jadi pesan-pesan singkatnya sudah saudara. Ini ada foto apa nih? Untuk pengangkatan dari udara iya. Jadi bagusnya. Terus itu pakai. Oh, pakai. Ini benar dari saudara yang mengirimkan pesan. Pertanyaannya mengirimkan pesan. Iya. Ini saudara mengembalikan uang 2M, ada juga mengembalikan 10M. Iya. 10M, oke ya. Yang 12 ini yang sesuai dengan undang-undang. Muhammad saya. Nah ini, benar nggak saudara membantu cicilan? Besok tolong bisa bantu titip cek. Cek P itu cek maksudnya. Cek 40 miliar atau kebutuhan ke Menan Pagi, cek pribadi Pak Wondo yang baru buka di BCA Veteran, penampungan atau pencairan SBLC untuk bisa dibantu dengan swasta, tarik tunai atau tunai ke rekening BCA Veteran Ruskom. Betul ya? Di sini pencairan SBLC 40M, saudara yang mengirimkan. Terus ini ada cek dari saudara, ya, satu cek dikirimkan tanggal 12 Maret 2018 nilai 40M. Tidak perlu ditulis nama, tolong kita cek angka rapat kebutuhan TNR, amplop tertutup, tujukan ke Pak Fina jadi. Benar semua ya? Salah ya? Boleh dikembali komisi. Nanti penampilannya benar semua ya saya. Benar itu memang jadi. Saya tanyakan secara urut dulu ya. Iya. Tadi kan saudara sudah beberapa pertanyaan di question sama Ketua Majelis Hakim baik anggota Majelis Hakim. Iya. Saudara menyampaikan bahwa Suwondo ini tertarik karena sudah kenal 20 tahun dengan Rudy Effendi. Kenalnya 20 tahun. Oke. Saudara sendiri kenal dengan Suwondo Basuki ini sejak kapan? Sekitar 2014. 14 atau 16 tur Eropa? Oh, 14 sebelumnya. Oh sebelumnya berarti Iya, ya? 14-an, seingat saya ya. Oke, sebelumnya di tahun 2016. Ketika saudara mengatakan diajak oleh Rudy Effendi, saudara kan tahunya juga dari Venan, mengatakan semuanya dari Venan, semuanya dari Venan. Kenapa ketika diajak bekerja sama 4 orang kan betul, siapa saja?
Saudara? Ya, Suwondo Basuki, Budi Effendi, sama Fenan. Oke, 4 orang. Saudara tidak memastikan terlebih dahulu tambang itu ada atau tidak. Ketika ketika berada 4 orang itu. Jadi gini, kita sudah minta Fenan. Kita ini pengen lihat survei seperti tambang lainnya. Oke. Waktu itu di bulan Februari kan, Oke. pendirian PT. Bulan Februari itu bulan-bulan di mana cuaca laut itu tidak bagus. Jadi Fenan bilang tunggu aja nanti setelah cuaca ini lebih memungkinkan karena itu naik speedboat. Setahu saya karena saya pernah ke sana di bulan Februari, Januari mungkinnya. Itu wah ombaknya gini. Jadi semua ini sudah anu semua. Sakit semua di perjalanan. Oke. Itu yang dijanjikan Fenan. Berarti dikarenakan cuaca. Betul. Yang pertama itu, yang kedua. Saudara kan menyatakan saudara juga sebagai investor. Betul. PT 3M Mentari Mitra Manunggal ini atas inisiatif siapa terhadap pendirian PT tersebut? Atas inisiatif bersama, terutama gini. Suwondo itu kan awalnya cuma peminjaman pribadi. Oke. Terus dia bilang kebanyakan uangnya ini uang istrinya. Dia bilang istrinya ini kepengen ngontrol duitnya. Bikin PT aja gimana. Makanya waktu semua chat di grup ini, itu saya diminta tolong menulis bagian notulen supaya istrinya ini tahu, karena itu uang istrinya dia bilang. Istri yang lainnya kan nggak ada masuk di sana. Itu keterangan saudara seperti itu. Betul. Saudara berarti mengatakan Suwondo yang Meminta. untuk didirikan PT Betul. 3M. Kemarin pada waktu pemeriksaan saksi Suwondo Basuki, pernah saudara menyampaikan kamu aja yang jadi direktur utama karena saya menjadi direktur utama di perusahaan lain. Tidak pernah. Tidak pernah, Tidak itu pernah. pun diakui Venantius. Apa bukti dari saudara mengatakan tidak pernah meminta Suwondo Basuki menjadi dirut? Kata begini, alasan Suwondo selalu bilang, oh jadi direktur utama itu hanya boleh satu di satu perusahaan sejenis. Menurut saya, sepanjang saya tahu, itu aturan itu tidak pernah ada. Dari mana saudara tahu aturan itu ada atau tidak? Menurut saya, Oh, sepanjang yang saya tahu. Sepanjang yang saudara tahu. Iya, sepanjang yang saya tahu itu tidak pernah ada. Gitu. Jadi itu hanya suatu pernyataan dari Suwondo Basuki saja. Faktanya semua memang sepakat Suwondo yang sebagai direktur utama karena dia pengen bisa mengontrol uang istri ini. Oke, itu keterangan saudara seperti itu. Iya. Di sini kan saudara sebagai komisaris. Iya. Fenan masuk ke dalam grup. Fenan masuk di dalam grup. Suwondo masuk di dalam grup. Jauh lebih dahulu mengenal Suwondo Basuki. Kenapa bukan Budi Effendi padahal dia juga masuk sebagai jajaran direksi? Kenapa harus saudara? Saya yang apa? Saudara yang menuliskan notulen, saudara yang mengirimkan pesan singkat. Itu kesepakatan bersama karena Budi Effendi waktu itu sudah sibuk sebagai direktur utama PT Triforma. Itu PT yang saya bilang sebelum ada MMM, PT Triforma ini tidak ada masalah dan menghasilkan keuntungan. Makanya saya juga percaya diajak PT MMM karena ternyata usahanya ini benar, betul, ada untung, tidak rugi. Dan dirutnya adalah Budi Effendi. Saudara kan di sini sudah pernah punya investor lain selain ini kan tadi kan saudara sempat menyebutkan ada PT lain selain yang ini yang tadi waktu menjawab ketua majelis. PT Triforma itu. Oke, Iya. Bukan investor itu. Oh iya, maksud saya ada PT lain. Iya. Oke, kita fokus ke PT 3M. Pendirian PT 3M ini kan perseroan terbatas. Iya. Ada ADART-nya, Sehingga saya ada. ada akta pendiriannya. Ada. Tahu kapasitas saudara sebagai komisaris terbatas pada apa limitatifnya? Tahu. Sebagai operasional atau sebagai pengawas? Pengawas. Kenapa saudara melakukan baik pengiriman cek, menentukan transfernya gimana? Saudara tadi menyatakan Suwondo yang punya kewenangan untuk mentransfer ke BCA. Pesan singkatnya kok berbeda? Jadi gini Bu, apa yang saya tulis itu sudah dibicarakan. Bukan sekonyong-konyong saya menulis atau memerintah. Itu hasil kesepakatan bersama di dalam rapat maupun secara lisan. Nomor rekening juga bukan dari saya. Dokumen perjanjian kontrak bukan dari saya. Setelah kita bicarakan, saya ini diminta nge-share di grup Bu supaya semua tahu. Itu aja kapasitas saya dan menurut saya itu juga suatu bentuk pengawasan dari saya selaku komisaris karena saya juga pernah mengingatkan Fenan, kamu menandatangan dokumen kalau menulis sebagai dirut, kapasitasmu kan direktur, harusnya yang tanda tangan kan Suwondo. Nah, menurut saya itu salah satu bentuk pengawasan saya.
Karena apa? Saya juga sempat bicara sama Rudy Effendi, kamu seharusnya sebagai komut yang melakukan kerjaan seperti ini. Saya ini sibuk, bro, saya ini sumur piro, dan kamu bantuan aja. Jawabannya seperti itu. Terkait dengan PT 3M, saudara kan tahu kapasitasnya sebagai komisaris. Ada rekening penampung PT 3M yang mengatasnamakan PT 3M? Rekening atas nama PT 3M ada? Ada, BCA Surabaya. BCA Surabaya, yang membuka siapa? Suwondo Basuki selaku dirut. Spesimen tanda tangannya ada satu atau ada dua? Ada dua, saya dan atau Suwondo. Dan Suwondo berhak mengeluarkan uang tanpa tanda tangan saya. Tapi saya tidak berhak. Saudara kan komisaris. Apa dasar hukum atau apa alasan saudara ikut menjadi spesimen tanda tangan kuasa? Padahal saudara hanya sebagai komisaris, seharusnya kan direktur dan dirut. Saya diminta oleh Suwondo karena Venantius ini punya kantor sendiri. Sementara saya rumahnya dekat dengan kantornya MMM. Jadi kalau ada keperluan itu cepat. Rumah saya ini di timur, kantor MMM itu di timur. Sementara yang lain itu di barat dan di tengah. Berarti atas rekening yang di PT 3M ini ada dua spesimen. Betul. Nah, yang sehari-hari menguasai rekening BCA PT 3M itu siapa? Terakhir dipegang Syoklan sebagai Syoklan, Oke. saksi Syoklan Ria sebagai staf bawaan Suwondo. Jadi Syoklan ini memang ditempatkan Suwondo. Sebelumnya Syoklan ini sudah pernah kerja di Suwondo beberapa puluh tahun yang lalu. Diminta Suwondo bantu sebagai accounting, dipasrai keuangan, cek biro, token. Yang sebelumnya dipegang Reni Nurhadi, istrinya Suwondo. Saudara kan yang mengarahkan mentransferkan ke rekening BCA, saudara yang menyampaikan sendiri di persidangan sebagai pengawas. Kenapa saudara bisa mengirimkan pesan di dalam chat tersebut untuk dilakukan perubahan di dalam SPK, tapi saudara tidak bisa mengecek nomor rekening tujuan dengan nomor rekening yang ada di SPK itu berbeda? Jadi gini Bu, waktu dokumen itu dibicarakan di rapat, itu disepakati loh, kita ini kan kerjasamanya dengan TNS gitu loh. Kok kontraknya bukan TNS? Itu kesepakatan yang lain, terutama dari Suwondo. Loh, kenapa perjanjiannya nggak sama TNS saja? Itulah saya tuangkan di notulen Bu, supaya Venan ini menindaklanjuti kesepakatan kita waktu rapat. Kalau mengenai nomor rekening, itu nomor rekening yang tertulis di situ, itu yang dibuat oleh Venantius dengan pihak lain. Saya tidak paham Bu, saya tidak punya wewenang gitu untuk mengganti ataupun menanyakan sempat ditanyakan Suwondo. Venan bilang ya perjanjiannya seperti itu. Katanya Perjanjian seperti itu seperti apa? yang tertulis di dalam kontrak. Di dalam kontraknya kan tidak terbunyi seperti itu. Rekening penampungnya kan bukan rekening BCA tapi mandiri. Bukan Bu, rekening penampungan kita maksudnya. Itu BCA Di Kendari. transfer 40M. Ya. Tadi kan saudara baca pesan singkatnya. Ya. Rekeningnya BCA atau mandiri? BCA Bu, BCA. Kendari. Rekening yang ada di dalam SPK yang saudara kirimkan tadi, ada SPK yang saya tunjukkan tidak TMS. Itu mandiri. Betul, Nah, itu Bu. yang memerintahkan ke BCA siapa? Gini Bu, perlu saya jelaskan. Perusahaan MMM ini punya dua rekening Bu, sama-sama BCA. Satu BCA Surabaya atas nama MMM, Bukan MMM, TMS. RMI. Oh, RMI ya, RMI. Jadi yang kedua ini rekening penampungan atas nama RMI BCA juga Bu, Kendari. Rekening ini diminta Suwondo karena urusan pajak non pajak, seperti yang lalu saya pernah ungkapkan. Ini yang menginisiasi meminjamkan Venan, karena yang kenal RMI itu hanya Venan Bu. Kita bertiga tidak kenal itu, orang tambang siapa tidak kenal. Sementara di dalam kontrak itu adalah nomor rekening di mana pihak ketiga punya rekening, bukan rekeningnya perusahaan. Kan pihak ketiganya nggak masuk di SPK ini, terus dasarnya apa kalau transfer ke sana? Ya, Kalau cuma ketiganya kan penyampaiannya ada dari Mandiri. Venan aja. Loh, pihak ketiganya kan ada di Mandiri. Kita kan nggak tahu rekeningnya itu benar atau enggak, saya nggak tahu. Uang 75M ini ditransfernya secara langsung atau secara bertahap? Kita Secara bertahap. Saudara masih ingat nggak tanggalnya berapa aja? nggak ingat saya. Saya cuma ingat satu. Yang tadi Ibu tunjukkan ke 40M. saya, yang 40M. Itu kenapa kok minta tolong Venan? Itu kesepakatan bersama, bukan saya minta tolong. Karena pada tanggal 13-14 saya diajak Suwondo ke Bandung. Jadi kita berempat, siapa ya sing misalnya yang duit ini? Akhirnya sepakat Venan, karena Venan di Surabaya. Saya 13-14 itu diajak Suwondo ke Bandung Bu, melihat pabrik garment
menantu. Yaitu perkara lain, sudah kita fokus terkait perkara ini saja. Di tanggal 14 Maret 2018 itu kan ada transfer 40M atas chat yang dikirimkan oleh saudara ke dalam grup, benar? Betul. Nah, atas uang 40M tersebut yang menentukan ditransfer secara bertahap, ini 40M dulu ya, ini sekian M dulu, itu siapa? Semua Bu sepakat, karena apa? Uang dari Suwondo memang masuknya bertahap. Informasinya dari Suwondo, saya masih ada 40 yang nanti berikutnya ditransfer Feni, ditransfer Anggun. Itu informasi dari Suwondo. Saya cuma menuangkan dalam notulen. Saudara kan bukan notulen, di situ kan ada direkturnya Venan, masuk di dalam grup tidak? Finansio masuk dalam grup. Kenapa tidak Venan yang menjadi notulen? Kenapa tidak Venan yang memberikan informasi? Kan saudara bukan operasional. Saya diminta tolong dan disepakati bersama Bu. Saya kan tidak bisa menolak. Saya ini cuma diminta tolong masuk sekira kesepakatan. Karena Venan ini sudah sibuk dengan urusan operasional. Saya cuma konteksnya itu membantu. Saudara kan dari tadi dimintain tolong kesepakatan bersama. Apakah kesepakatan bersama tersebut ada bukti yang mendukung atau disampaikan secara lisan atau ada saksi lain yang melihat? Ada enggak? Semua disampaikan secara lisan dan dalam rapat. Kalau rapat itu kan ditunjukkan Bu, ini buktinya ini terus tolong masukkan di grup segala. Semua itu kesepakatan karena waktu itu belum ada staf Bu. Stafnya itu belum ada yang buat notulen untuk rapat, dan menurut hemat saya memang harus dimasukkan dalam grup setidaknya supaya tahu dan ada buktinya gitu. Siolan masuk di dalam grup sejak kapan? Sehingga saya kalau ada April Mei. Kalau tidak April Mei berarti ada spare 2 bulan dari pendirian 14 Februari. Iya betul. Tapi di bulan sebelum bulan itu berarti saudara yang secara aktif mengirimkan pesan singkat tersebut. Iya. Atas uang terakhir dari nominal 75M itu disetorkan kepada rekening RMI BCA itu tanggalnya berapa, masih ingat atau bulannya aja? Maret Bu. Berarti itu dalam kurun waktu di bulan Maret. Iya. Berapa kali tahapannya, masih ingat tak? Saya nggak ingat, mungkin sekitar 4 atau 5 kali. 4 atau 5 kali. Iya. Selanjutnya uang tersebut dikuasai oleh Venan atau dikuasai oleh Ishak dari PT RMI. Jadi gini, uang itu kan ditransferkan ke rekening penabungan yang tokennya rekening buku cek semua itu dikuasai Suwondo awalnya. Terus dari rekening ini disuruh Venan kirim ke rekening Mandiri itu Bu, KTM sama RMI Mandiri. Yang mana dua rekening Mandiri ini, saya juga mempertanyakan ke Suwondo, kamu kirim uangnya ke Mandiri itu sudah bawa cek tak? Atas dasar apa? Tanggung jawabnya gimana? Karena ada uang saya loh di sana. Sampai sekarang saya minta LPS juga dia tidak mau, audit juga tidak mau. Berarti saudara bersikukuh yang menguasai adalah Suwondo. Betul Bu, sesuai dengan yang di dalam grup WA. Tapi di dalam grup WA ini ada pesan dari saudara, sambil nanti saya cari ya. Di sini ada penyampaian Senin dana sudah siap pakai sekitar 43M untuk pembelian tracking Perusda dari saudara. Jadi yang menguasai siapa kok saudara bisa mengecek seperti itu? Entah siang ini Pak. Itu saya infonya dari Suwondo Bu, saya diminta nulis di notulen supaya yang lainnya tahu dan sepakat bahwa uangnya ini sementara dipakai trading, bukan untuk membiayai pendanaan RMI dulu karena RMI belum siap. Infonya seperti itu. Itu pun atas kesepakatan Suwondo dan Finansius. Saudara kan menyatakan rekeningnya itu digunakan oleh Suwondo yang menguasai. Iya. Di tanggal 9 Maret 2018, setoran BCA untuk pembelian Perusda atau KTM sebesar 3M untuk tax purpose disertai dengan bukti pengirim, bukti penyetoran ya ini? Iya. Bukti penyetoran. Kalau memang yang menguasai Suwondo, kenapa saudara yang mengirimkan? Kan Suwondo bisa mengirimkan langsung. Bu, itu 3M itu dari rekening yang BCA NMN yang 5M itu. Kalau dilihat dari nomor rekeningnya kan kelihatan. Nah itu Suwondo yang ngirim, saya diminta tolong masukkan. Jadi bukan rekening yang bukan dari 75M itu. Selanjutnya di sini kan saudara sudah mengecek, membenarkan ada pesan singkat. Ingat nggak ada bahasa seperti ini? Venan, tolong diminta revisi biaya pembebasan lahan bisa direimburse juga oleh kontraktor sebesar Rp2.000 per ton.
dan dikirkan di awal berapa total biaya yang tidak bisa dibuka kembali seperti jalan, mes dan lain-lain supaya bisa kita bukukan depresiasinya. Tambahan setoran pinjaman Pak Wondo hari ini ke rekening RMI sebesar 6 miliar. Di sini saya tanyakan kegiatan teknisnya dulu. Saudara bisa mengatakan biaya pembebasan lahan, saudara bisa mengatakan ada revisi, saudara bisa mengatakan ada reimburs. Padahal saudara tidak pernah datang ke lokasi, saudara tidak pernah tahu selain di tahun 2017 ya tadi. Bagaimana saudara menentukan hal ini? Itu dasarnya saya dapat dari Rudy Effendi, selaku dirutnya Triforma. Dia bilang di Triforma diperlakukan seperti ini. Saya minta di MNM juga diperlakukan seperti ini. Jadi ada reimburs, ada lain-lain seperti itu. Saya cuma mencatatkan sebagai notulen apa yang diminta saudara Rudy Effendi di PT Triforma, karena dia dirut. Dia bilang saya mau MNM seperti ini loh, ada reimburs gitu. Di Triforma ya? Disuruh saya nulis di MNM. Rudy Effendi kan hanya sebatas sebagai komisaris utama. Apa kapasitas Rudy Effendi meminta mekanisme yang sama dengan PT yang tidak ada Suwondo di dalamnya? Karena menurut Rudy Effendi itu keuntungan yang memang haknya perusahaan. Atas dasar pengalaman dari Triforma, dia mau keuntungan itu juga didapatkan di perusahaan. Oke, itu keterangan saudara seperti itu ya. Selanjutnya, saudara pernah menerima cek dari Venantius? Cek pribadi Venantius ya? Rentang waktunya di bulan apa dan tahun berapa? Bukan tanggal, nanti pasti tanggal nggak ingat. Atau ada data yang saudara bawa? Tanggal, cek yang dari Venantius, ingat nggak? Tidak, pernah ditunjukkan ke saya, jadi di bulan Maret sampai Mei Oke. 2018. Pernah ditunjukkan? Iya. Ada berapa cek, masih ingat nggak saudara? Saya nggak ingat. Berapa banyaknya nggak ingat? Saya nggak ingat berapa banyak, puluhan. Puluhan? Iya. Itu mulainya di akhir Maret, di awal Maret, atau di pertengahan Maret? Yang ditunjukkan ke saya di pertengahan Maret. Di pertengahan Maret. Iya. Rekening yang berasal dari cek tersebut, BCA yang belakangnya berapa? 13-12. 12. Iya. Kenapa kok cek tersebut diberikan kepada saudara untuk dicairkan? Itu pengembalian hak saya. Dia utang sama saya. Dia kembalikan ke saya plus bunganya. Saya sudah mentransfer ke Venan ke rekening 1312 itu sejak tahun 2016 dan sudah disertakan sebagai bukti. Jadi 2016 saya sudah transfer ke rekening Venan 1312 sejumlah 52M. Itu di luar yang ke CVBAJ tadi ya, perusahaannya Venan. Ke istrinya Venan, itu ada sekitar 30M. Saya kirim ke Venan pribadi, termasuk istrinya, perusahaannya dia pribadi, itu 82M. Berarti saudara menjawab terkait dengan rentang waktu dari bulan Maret sampai Mei ya tadi. Mei itu karena utangnya Venan kepada saudara. Betul. Apakah rekening BCA tersebut menjadi rekening yang sama dengan uang yang dialihkan dari RMI ke rekening BCA-nya Venan? Saya tidak tahu kalau itu. Saya tidak punya rekening berdua dengan Venan. Saya tidak punya kuasa rekening dengan Venan. Keterangannya Venan kemarin kan Venan menjawab bahwa Venan mengatakan terkait dengan rekening tersebut saudara mengetahui memang dialihkan, saudara yang meminta dikirimkan kepada supir. Tidak benar itu, Bu. Yang dikirimkan ke supir itu cek saya, bukan saya. Saya minta tolong supir saya untuk kirim ke bank. Sama seperti kejadiannya Suwondo minta tolong Anggun ke bank. Itu aja. Tapi rentang waktunya sama ya? Sama. Padahal transfernya dari tahun 2016 ya? 2016 di dalam rentang tahun 2000 hubungan pribadi yang tidak ada kaitannya sama MMG. Ya itu dasar dari saudara nanti. Jadi yang mencairkan cek itu ada berapa orang? Cek kan dari Venan kan dari Mei, Maret sampai Mei 2018. Yang mencairkan cek tersebut ada siapa saja? Saya, almarhum istri saya, anak saya minta tolong kalau kami lagi keluar negeri, sama supir saya kadang-kadang. Pak Nur Hadi ya? Betul. Kalau Pak Nur Hadi berapa kali mencairkan ceknya? Saya nggak ingat, tapi mestinya nggak banyak. Bukan dalam sampai nominal miliaran? Nggak. Maksudnya total pencairan ceknya sampai 1 miliar seperti itu loh? Saya nggak ingat, Bu. Saya sudah pernah memberikan ke penyidik rekening koran supir saya. Sudah diselidiki, entah dimasukkan jadi bukti dokumen atau enggak, tapi itu sudah
saya minta penyidik untuk melihat bahwa tidak ada satu rupiah pun masuk ke rekening supir saya. Berarti rekening tersebut rekening cek tersebut dikirimkan kepada saudara itu sudah ditandatangani Venantius atau dalam bentuk bonggol cek? Sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani. Kirimnya secara bertahap atau secara kolek satu waktu tanggalnya berbeda-berbeda? Kadang-kadang tanggalnya berbeda-beda. Berarti sekali pengiriman cek itu ada berapa cek jumlahnya? Banyak pun tergantung berapa kali dia mau nyicil saya. Dia bilang saya ini cuma bisa nyicil sesuai kemampuan saya mendapatkan profit maksudnya dari usahanya. Dan itu rentang waktu 2016 sampai di Juli 2018. Juli 2018 itu dalam momen di mana semua cek saya itu juga blok, urusan perusahaan juga bermasalah semua. Kurun waktu rentang itu nggak pernah ada masalah, Bu. Terkait dengan sumber dana yang digunakan oleh Venan di rekening BCA tersebut berasal dari mana, saudara tahu nggak? Saya nggak tahu, saya nggak punya rekening berdua sama Vena. Ya itu sudah saudara katakan berkali-kali. Iya. Cukup jawab sesuai dengan pertanyaan saya. Iya. Terkait dengan BCA RMI, buku cek, dengarkan saya, buku cek ATM dan bonggolnya itu ada pada siapa, Venan atau saudara? Syoklan. Apa dasarnya Syoklan kok bisa menguasai bonggol cek tersebut? Saudara kan sudah mendengarkan keterangan dari... Karena di sana kan uang penampungan kita. Uang penampungan ini kenapa kok tidak ditentukan di ADART? Kalau memang itu ditentukan sebagai rekening penampungan. Karena sifatnya itu Suwondo minta rekening pajak non pajak. Dia itu minta dipisahkan. Bahkan pribadinya sendiri aja yang bukan Vena itu minta dipisahkan. Kalau yang urusan pajak nama saya, bro, kan yang enggak bayar pajak pakai nama istri saya kayak gini. Kenapa kok pembahasan mengenai rekening pajak non pajak tidak pernah dimasukkan di dalam chat WhatsApp yang dikirimkan oleh saudara? Kan itu diketahui semua pihak. Otomatis kan istrinya tahu. Karena dia ada yang tax purpose tadi yang pakai bahasa Inggris tadi. Oh, yang tax proof tadi, Iya. bukti tax, bukti Iya, pajak. iya. Oke. Rekening tersebut ada pada, menurut keterangan saudara, kan ada pada penguasaannya Syoklan. Itu sejak kapan? Sejak Syoklan masuk, sebelumnya di Feni Nurhadi. Sebelumnya di Venue Nurhadi. Terus Istilah buatnya Suwondo. kapan? Kenapa? Buatnya kapan? Buatnya ceknya. Buat rekening BCA RMI. Saya tanyakan itu tadi. Seingat saya mungkin Maret. Berarti saudara tahu mengenai pembuatan rekening BCA RMI tersebut? Tahu karena semua dibicarakan di meeting, Bu. Disepakati di meeting. Terkait BCA RMI tersebut dibuatnya dari awal pendirian PT 3M atau ketika setelah berdirinya PT 3M baru dibuat rekening BCA RMI tersebut? Pada saat dibicarakan pembentukan PT 3M itu sudah dibicarakan dan disepakati pembentukan rekening. Cuma pembentukannya kan tidak bisa langsung, butuh waktu. Karena itu BCA Kendari. Karena minta tolong temannya RMI untuk membuatkan rekening itu. Atas nama siapa? Customer Indonesia. Bukan orang yang dimintain tolong. Oh, Isha. Isha. Iya, Berarti yang kenal dengan Isha ini adalah Venantius. betul. Berarti pembuatan rekening BCA tersebut saudara sudah mengetahui. Saya mengetahuinya pada saat meeting. Mengetahui pada saat meeting atau pada saat awal? Katanya di awal tadi tahu. Yang benar yang mana? Saya tahu ya, Bu, tapi saya tahunya itu pada saat meeting, Bu. Karena permintaan Suwondo. Kalau Suwondo nggak minta, nggak mungkin dibuat. Gimana Suwondo bisa minta kalau dia ketika di KBN tidak pernah diperkenalkan langsung dengan ini yang akan mengerjakan tambang ini atas nama Isha, ini yang akan memperkerjakan tambang ini atas nama KTM. Karena Suwondo itu sudah pernah menikmati keuntungan pribadi dari peminjaman investor pribadinya. Selain itu juga mendapat informasi dari Rudi bahwa PT Triforma ini sudah untung besar dan Triforma pun juga bekerjasama dengan RMI dan KTM. Triforma bekerja sama itu kan PT lain. Iya, dan atas dasar cerita itu makanya Suwondo percaya dan saya percaya karena saya kan juga ada di Triforma. Dari seluruh saksi yang hadir disampaikan bahwa terdakwa yang mengajak untuk berinvestasi. Di sini saudara malah membawa kepada PT lain. Saudara sendiri masuk nggak di PT lain selain PT 3M? Masuk di Triforma tadi, saya sebagai komisaris saja. Suwondo ada nggak? Tidak ada. Berarti kan Suwondo tidak tahu menau mengenai PT Triforma kalau tidak dari saudara dan dari Rudi. Bukan dari saya, dari Rudi, karena Rudi sebagai dirut. Keterangan saudara.
total uang yang dicairkan oleh saudara, total uang yang dicairkan dari cek BCA Venantius, totalnya berapa? Ingat nggak? Nggak ingat, kalau nggak salah ya Bu. Iya, nggak Waktu apa-apa. ditunjukkan penyidik itu ya. Perkiraan saja. Kiraan sekitar 3,8 atau berapa gitu. Yang saya cairkan ya. 3,8 atau 3,8? Bukan yang saya cairkan pribadi maksudnya. Kalau total maksudnya. Total Oh total. kan 4 Kalau total saya dituduh 44 ya. mencairkan 44 ya. Betul. Padahal 4,7 M itu punyanya PT Imri. Kaitan dengan PT lain lagi. Ya berarti yang saya cairkan kan berarti dituduhkan ke saya cuma 39. 39 M. Betul. Dalam tempus yang sama saya kirim ke Venan 44 M. Jadi yang ditunjukkan di BAP terkait cek-cek kopian cek-cek tersebut sudah benar semuanya ya. Yang mencairkan termasuk nama di baliknya benar Vincent, almarhum Ibu Sri. Betul. Betul. Tetapi pemiliknya bukan saya semua. Iya, itu kan utang saudara kan menjawabnya itu utang, urusan lain tidak ada kaitannya dengan ini, seperti itu kan? Bukan, maksud saya yang 4,7 itu punya PT Imri meskipun dibantu dicarikan anak saya terkait dari pekerjaannya yang diperintah atasannya. Ini saya jawab. Selanjutnya, saudara ini kan apa namanya datang ke Kabalina sebanyak 3 kali. 2 kali Bu, yang satu ke Pemalang. Kabalina 2, Pemalang 1. Nah, dapat foto-foto satelit ini dari mana? Itu dari Venan. Dari Venan. Kenapa tidak Venan masukkan sendiri? Kan dia ada di dalam grup. Waktu itu kan ditunjukkan Bu di meeting. Habis itu saya capture kan masukkan di grup Bu. Tapi Venan ada di grup. Ada di grup Bu. Memang tidak mengirimkan, yang mengirimkan adalah saudara. Betul. Kalau misalnya bukan atau itu hal yang nggak benar, pasti kan dibantah Bu. Pasti ada yang komplain itu. Baik Suwondo misalnya atau Venan, itu dari mana bro kirim foto? Kok kamu kirim dari mana? Tidak ada seorang pun yang membantah atau komplain, karena itu memang semua sudah dibicarakan baru dituangkan di grup. Ya apa dasar komplainnya Suwondo kalau dia aja tidak pernah datang ke lokasi Perusda yang saudara kirimkan foto satelit layarnya itu? Kan tidak tahu kebenaran lokasinya ada atau tidak. Dijanjikan Venan akan diajak ke lokasi itu Bu. Itu yang jadi kita juga menunggu Venan. Oke ya kita percaya, kita tunggulah bulan Maret, April. Ternyata sampai bermasalah tidak sempat ke lokasi. Terkait dengan bukti yang ditunjukkan penuntut umum, tadi kan ada pengembalian 2M yang saudara benarkan 2, 10, dan 5. Tadi yang saya tunjukkan Ya, tadi. ya. Ingat nggak? Pengembalian dari saudara kepada Fani 2. Saya koreksi sedikit ya. Yang saya kembalikan itu 12,5 totalnya, bukan 10 dan 2. Ada 5 miliar juga tadi. Iya, selain 12 itu bukan 5 miliar tadi Bu, 5 juta bunga Bu. Oh. Ya masih ingat kan Bu ya? Ya, oke. Jadi saya kembalikan itu 12,5. Itu ke Feni dan ke Venan atas persetujuan Feni dan permintaan Feni di grup. Semua sudah lunas. Saya cuma pinjam 2 minggu 12,5. Selain itu saya ada kirim 10 miliar lagi ke rekening penampungan RMI BCA Kendal. 22,5. Terus rumah saya 15 miliar dan 4 M cash dikuasai Suwondo terkait penyetoran modal. Jadi modal stok saya ini lebih besar dari Suwondo. Berarti saudara yang sudah mengembalikan ke Suwondo totalnya berapa? 12,5. 12,5. Betul. Yang tadi ditunjukkan oleh JPU di bulan Maret ya. Betul. Ada bukti catnya lagi, ada bukti pengiriman transfernya. Betul. Sementara dari penuntut umum cukup komunis. Aku kan punya uang yang mana? Kalau saya nggak ada itu. Tinggal aja saya coba. Saudara mengenal Venan dari tahun berapa? Saya kenal Venan kalau nggak salah akhir 2015 Akhir 2015. atau awal 2016. Dalam rangka apa yang saudara? Saya cuma dikenalkan teman saya properti. Waktu itu saya nggak ada janjian. Saya janjian teman properti. Teman properti ini ternyata dia ada bersama dengan Venan di bidang tongkang atau apa gitu. Terus saya kenalkan ini tuh tak kenal no. Pas di sini kamu. Terus waktu itu malah kita tidak bicara nikel, bicaranya mangan karena dia informasinya orang Kupang. Di daerah Kupang itu, di daerah NTT itu bisa lelah ada tambang mangan. Waktu dikenalkan, dia bilang dia pengusaha mangan, batu bara. Apakah teman yang mengenalkan saudara Venan itu investasikan uangnya di
ternyata terakhir saya tahu dia juga melaporkan Venan. Juga melaporkan Venan. Teman saya yang mengenalkan saya Devi itu ternyata juga ada menggunakan Venan dan ada juga kata di PN juga Venan. Apakah teman Anda itu bersama-sama dengan Anda berinvestasi kepada Venan? Tidak benar, karena konteksnya kita pinjamkan secara pribadi. Apakah pada waktu itu lebih dulu mana Anda menginvestasikan uang pada Venan atau menyerahkan kepada Venan daripada teman Anda tidak? Dulu mana? Setahu saya teman saya dulu. Dari tahun 2015 Anda itu meminjamkan uang untuk investasi yang besar. Betul, pinjam pribadi. Yang pribadi. Kemudian setelah meminjamkan yang pertama kali, apakah Anda ini pernah meminjamkan lagi dari tahun 2015 sampai 2020? Memang dari awal itu aja menurut Anda percaya tahun 2018 untuk investasi yang bersama-sama Pak Rudi, Pak Bondo. Jadi saya pinjamkan ke Venan itu sejak kalau nggak salah April 2016 sampai letusnya masalah Venan dengan cek saya ditolak. Cek yang diberikan Venan saya ditolak. Ada peminjaman yang Anda berikan kepada Venan ini berlangsung satu kali atau beberapa kali sehingga di tahun itu ada ya banyak ada tiap tahun Beberapa kali, tiap kali ada. tiap tahun ada nggak? Ada. Kemudian setahu terdakwa apakah sebelum tahun 2012 ini Pak Rudi selaku komisaris dengan Pak Suwondo direktur utama pernah meminjamkan uang kepada Venansius untuk investasi tambang ini? Setahu saya mereka berdua sudah mulai pinjamkan uang secara pribadi sebagai investor pribadi ke perusahaannya Venan itu sejak 2017 dan berjalan terus sampai sama-sama cek kita ditolak. 2017 itu yang Pak Rudinya, Pak Suwondonya? Kedua-duanya. Anda tahu dari mana? Saya tahu tuh tiap kali kadang-kadang diajak makan, kumpul, terus cerita-cerita. Mereka cerita-cerita, padahal saya tidak pernah nyuruh mereka untuk investasi di Venan. Satu awal yang sampai sekarang saya tahu ya, saya sekarang tahu ada tanya orang, kamu kerja apa? Kemudian pada saat IUP yang terakhir untuk PT MMM ini, orang-orang nggak tahu ya? Venansius. Venansius ya. Kemudian di Kemapan itu ada siapa saja di situ? Ada kita berempat. Jadi saya, Suwondo Basuki, Venansius sama Udi Effendi. Dari Kemapan IUP yang tadi, yang kita belum pernah Pak Menpan Bayi Usaha sendiri belum pernah ke lokasi IUP itu. Siapa saja yang menyetujui atau siapa saja yang tidak menyetujui kerja untuk IUP itu? Semua menyetujui. Itu gimana saja Pak? Gimana waktu pembicaraan masa pemaparan itu? Kalau nggak salah di Ciputra, Di Ciputra. di Coffee Bean nggak salah. Kemudian apakah ada rapat-rapat yang mengawali atau pada saat mengoperasionalkan PT MMM ini kemudian dibuatkan suatu reminder? Rapat itu kita berulang kali, setiap kali ketemu kadang-kadang di kantor Venan, kadang-kadang di mall, dan karena belum ada staf, maka tiap kali saya diminta menulis kesepakatan itu sebagai notulen di grup WA. Apakah Anda menyampaikan dari hasil rapat itu di grup WA? Apakah Anda melakukan itu? Saya cuma menulis di grup WA. Masih kesepakatan. Kayak tadi itu pencairan dana mengalirkan untuk apa namanya perjanjian itu. Jadi ada tulis di grup WA itu screennya di grup WA itu. Apakah ada penolakan dari beberapa orang atau orang yang Tidak ada sama sekali karena itu sudah kita sepakati sebelum saya tulis di grup WA. apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Saudara sementara bersaksi selain Venan yang ada di PT MMM,
Pak Rudi ini kerjanya seperti apa? Di bidang apa maksudnya? Di hal yang lain. Pak Rudi di hal yang lain setahu saya dia pengusaha truk. Terus di PT Triforma dia sebagai direktur utama. PT Triforma juga bergerak di bidang perdagangan hasil tambang. Kemudian Pak Suwondo, apakah sudah mengetahui Pak Suwondo ini di bidang apa atau profesinya sebagai apa? Setahu saya Pak Sondo backgroundnya tambang udang. Tambah udang. Iya. Selain itu, Saya nggak tahu. Yang ada di grup di situ siapa yang mestinya? Masih. Saya Suwondo Basuki, Rudi Effendi, Venansius Widodo, Feni Nurhadi, Venansius sama Soklan tadi ya. Yang 4 orang ini pelaku pengurus. Betul. Enak, Rudi, Mondo, dan juga Saya. saudara Iya. sebagai pengurus dan pemegang saham. Betul. Kemudian yang 2 orang ini Soklan sebagai Soklan sebagai staf bawaan Suwondo. staff. Nanti karyawannya PT MMM. Betul. Vincenzius sebagai pembantu. Membantu sementara yang diminta tolong. Pertanyaan saya, ada 1 orang yang bukan merupakan pengurus maupun karyawan di TNM. Ada nama Feni di situ. Iya. Nah, kenapa Feni masuk di grup? Sedangkan dia bukan karyawan, dia juga bukan sebagai pengurus di TNM. Feni ini diminta tolong Suwondo untuk dimasukkan karena menurut informasi Suwondo ya dia yang punya duit untuk investasi. Jadi Feni mau tahu dan mau bisa mengontrol. Makanya buku cek token semua itu dipegang Feni.